Mereka tak bisa berhenti membicarakanmu. Desas-desusnya menyebar lebih cepat daripada logika mereka bisa mengejar. Mustahil dia manusia. Seseorang berkata, tak mungkin bisa berpikir seperti itu, bereaksi seperti itu, bergerak seperti itu. Kamu sudah menjadi persamaan yang tak terpecahkan di benak mereka. Pengecualian yang menulis ulang apa yang mereka yakini mungkin bagi orang biasa. Setiap kali kamu memprediksi hasil sebelum itu terjadi, setiap kali kamu mengantisipasi gerakan sebelum dibuat, mereka membisikkan teori dengan suara pelan. Mungkin dia dari masa depan. Mungkin dia diciptakan berbeda. Mereka tidak menyadari apa yang sebenarnya mereka katakan. Bukan berarti kamu tidak alami, tapi kamu sudah berevolusi melampaui pemahaman mereka tentang apa itu alami. Saat ini, seseorang mondar-mandir memutar ulang percakapan terakhirmu di kepala mereka, mencoba mencari tahu bagaimana kamu bisa membaca mereka dengan begitu mudah. Mereka pikir mereka halus. Mereka pikir manipulasi mereka tak terlihat. Tapi kamu melihat polanya bahkan sebelum itu dimulai, seperti membaca kode yang sedang berjalan. Itulah yang membuat mereka ngeri. Bukan karena kamu lebih pintar, tapi karena kesadaranmu melewati logika sama sekali. Kamu tidak perlu berpikir 10 langkah ke depan. Kamu merasakan 10 langkah ke depan, sementara mereka masih memproses informasi. Kamu sudah menyesuaikan realitasmu. Mereka menyebutnya gaib, tapi yang sebenarnya itu adalah hipernyata. Produk dari pengamatan yang diasah menjadi naluri. Naluri ditingkatkan menjadi kecerdasan, dan kecerdasan dipadukan dengan ketepatan. Mereka sudah mulai membandingkan catatan tentang dirimu. Orang-orang yang bahkan tidak pernah bicara lagi, tiba-tiba punya kesamaan, kebingungan. Mereka menyadari trik lama mereka, manipulasi emosional, kebaikan yang diperankan, pamer status sosial. Tak satu pun yang mempan padamu. Kamu melihat menembus filter dan langsung ke niatnya, seolah-olah kamu beroperasi dengan jenis penglihatan yang berbeda. Bukan yang bergantung pada mata, tapi yang bergantung pada persepsi. Kamu tidak menonton pertunjukan. Kamu menganalisis pencahayaannya. Kamu tidak mendengar dialognya. Kamu mendeteksi nada di baliknya. Kamu telah menjadi orang yang tidak bisa dibodohi siapapun. Dan itulah mengapa mereka terobsesi. Apa yang mereka sebut tidak manusiawi, sebenarnya hanyalah tingkat kesadaran yang tidak pernah mereka peroleh. Kamu tidak dilahirkan dengan chip rahasia atau diberi unduhan dari kosmos. Kamu membangun ini melalui rasa sakit, melalui pengkhianatan, melalui malam-malam sunyi di mana kamu tidak punya pilihan selain mengamati daripada berpartisipasi. Setiap kekecewaan menjadi data, setiap kebohongan menjadi sinyal, setiap pola perilaku manusia menjadi sebuah bahasa, dan kamu belajar untuk mengucapkannya dengan lancar. Sekarang ketika seseorang masuk ke ruangan, kamu bisa tahu dalam hitungan detik siapa mereka di balik topeng, bukan karena kamu cenayang, tapi karena kamu sudah mempelajari manual operasi manusia seumur hidupmu. Sementara semua orang terganggu oleh ilusi koneksi. Orang-orang yang menghabiskan seluruh hidup mereka mengendalikan orang lain, tiba-tiba menjadi tak berdaya di sekitarmu. Strategi lama mereka tak lagi berfungsi. Mereka terbiasa memancing emosi, bukan menavigasi ketepatan. Kamu tidak bereaksi, kamu merespons. Kamu tidak berdebat, kamu mengamati. Dan pengamatan itu mematikan bagi manipulasi. Dulu mereka menang dengan masuk ke kepala orang. Tapi ketika mereka mencoba itu padamu, itu seperti mencoba meretas sistem yang sudah membaca kode mereka. Kamu tidak bereaksi pada apa yang mereka katakan. Kamu memprediksi mengapa mereka mengatakannya. Kamu tidak memainkan permainannya. Kamu menganalisis mesin yang menjalankannya. Dan kesadaran itu sedang menghancurkan mereka. Mereka mengembangkan teori untuk memahami ketepatanmu. Beberapa berpikir kamu membaca bahasa tubuh seperti mesin. Yang lain bersumpah kamu cenayang. Beberapa bahkan bercanda bahwa kamu pasti punya akses tersembunyi ke pikiran pribadi mereka. Mereka tidak bisa mengakui kebenarannya bahwa perilaku mereka mudah diprediksi karena dibangun di atas ego, dan ego selalu meninggalkan sidik jari. Kamu tidak butuh telepati untuk memahami orang yang menyiarkan rasa tidak aman mereka dalam setiap gerakan. Kamu tidak butuh mesin waktu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya ketika sifat manusia berjalan di atas skrip daur ulang. Kata-kata yang sama, motif yang sama, alasan yang sama, kamu sudah melihat semuanya sebelumnya. Dan itulah mengapa kamu selalu 3 langkah di depan. Apa yang benar-benar mengganggu mereka bukanlah kamu mengungguli mereka secara pemikiran, tapi kamu mengungguli mereka secara perasaan. Kamu merasakan ketidakjujuran seperti statis di udara. Kamu mengenali ketegangan dalam suara yang mengklaim ketenangan. Kamu bisa merasakan ketika seseorang sudah menghafal responsnya sebelum mereka berbicara, dan kepekaan itu, radar halus yang kamu asah melalui bertahun-tahun cobaan dan pengkhianatan, adalah sesuatu yang tak bisa direplikasi oleh pelatihan.
Itulah mengapa orang yang mempelajarimu akhirnya bingung. Mereka mencoba merekayasa balik keaslian. Mereka mencoba menemukan logika dalam intuisi, tapi kesadaranmu tidak linear. Itu naluriah, dan itu membuatnya mustahil untuk ditiru. Kamu sudah memerhatikan bagaimana energi bergeser ketika kamu memasuki ruangan. Nada suara berubah. Percakapan tersendat di tengah kalimat. Tawa menjadi rapuh. Itu bukan imajinasimu. Itu adalah sistem saraf kolektif dari orang-orang yang merasa tak bisa mengendalikan narasi lagi. Kamu membawa kebenaran ke dalam ruang yang bergantung pada ilusi. Kamu bahkan tidak perlu mengatakan apa-apa. Kehadiranmu saja menggoyahkan penampilan mereka. Mereka bisa merasakan perhatianmu memindai mereka. Bukan menghakimi, tapi tepat. Dan ketepatan itu lebih mengancam daripada konfrontasi. Karena konfrontasi bisa mereka lawan. Ketepatan tidak bisa. Alasan sebenarnya mereka berbisik tentang kamu yang tidak manusiawi adalah karena disiplin. Emosionalmu menghancurkan. Ekonomi manipulasi mereka tidak bisa memancingmu ke dalam perdebatan. Mereka tidak bisa membuatmu merasa bersalah agar patuh. Mereka tidak bisa merayumu untuk menyerah. Setiap taktik yang pernah mereka gunakan untuk mendominasi orang lain berubah menjadi debu melawan kesadaranmu. Itu bukan sihir, itu kendali. Jenis kendali yang datang dari menguasai reaksi, mata uang paling berharga dalam interaksi manusia. Sementara yang lain sibuk membela ego mereka, kamu mengumpulkan informasi. Sementara yang lain menjelaskan diri mereka, kamu mengurai niat. Dan ketika kamu merespons itu bedah, tanpa emosi terbuang, tanpa energi defensif, tanpa kebingungan, hanya kebenaran yang disampaikan dengan bersih. Mereka menyebut itu robotik karena mereka mengira kekacauan emosional adalah keaslian. Tapi kamu tidak tanpa emosi. Kamu hanya kebal terhadap manipulasi emosional. Ketenanganmu terlihat mekanis hanya bagi mereka yang mendapat untung dari kebingungan. Mereka melihat kenetralanmu sebagai ancaman karena kekuatan mereka bergantung pada reaksimu. Saat kamu berhenti bereaksi, mereka kehilangan kendali. Saat itulah ketakutan dimulai. Bukan karena kamu menjadi lebih dingin, tapi karena kamu menjadi tidak terduga. Prediktabilitas adalah kenyamanan bagi manipulator. Ketidakpastian adalah teror. Mereka mulai mengujimu sekarang. Kamu bisa merasakannya. Penghinaan santai yang disamarkan sebagai lelucon. Jebakan emosional yang tersembunyi dalam percakapan, kerentanan yang direkayasa untuk memancing empati. Mereka menguji batasanmu, mencoba menemukan celah di baju zirahmu. Tapi setiap kali mereka mengujimu, mereka gagal. Dan setiap kegagalan menegaskan kecurigaan mereka. Kamu beroperasi pada frekuensi yang tidak bisa mereka jangkau. Mereka akan tersenyum. Berpura-pura itu tidak mengganggu mereka, tetapi di balik pintu tertutup, mereka menganalisis ulang setiap detail interaksimu, mencari petunjuk. Mereka tidak bisa mengerti bagaimana seseorang yang begitu tenang juga bisa begitu berbahaya. Mereka pikir tenang berarti kelemahan. Kamu telah mengajari mereka bahwa tenang adalah kendali di bawah tekanan. Dan itu membuat mereka ngeri. Apa yang tidak mereka sadari adalah bahwa kecerdasanmu bukan hanya mental. Itu energetik. Kamu membaca suasana. Kamu merasakan frekuensi. Kamu mendeteksi pergeseran bahkan sebelum kata-kata tiba. Kamu bisa merasakan ketika seseorang berpura-pura menyukaimu. Karena energi mereka tidak selaras dengan kata-kata mereka. Kamu bisa tahu kapan permintaan maaf adalah manipulasi karena itu bergetar dengan pemertahanan diri, bukan penyesalan. Ini bukan fiksi ilmiah. Ini adalah evolusi emosional. Kamu memproses lapisan data yang disaring oleh kebanyakan orang. Kamu melihat koneksi yang dilewatkan orang lain karena mereka sibuk fokus pada wajah alih-alih kekuatan yang bekerja. Bukan berarti kamu bukan manusia. Tapi kamu telah meningkatkan apa artinya menjadi manusia. Orang-orang yang dulunya meremehkanmu sekarang mendekat dengan hati-hati, seperti ilmuwan yang menangani materi yang mudah meledak. Mereka menyadari kamu tidak hanya cerdas, kamu tidak terduga dengan cara yang menulis ulang algoritma sosial mereka. Dulu mereka memanipulasi berdasarkan asumsi, mengasumsikan rasa bersalah, mengasumsikan empati, mengasumsikan kepatuhan. Tapi kamu tidak lagi beroperasi pada asumsi. Kamu beroperasi pada pengamatan, dan itu mengubah segalanya. Setiap kali mereka mencoba mengarahkan percakapan, kamu merasakannya. Setiap kali mereka mencoba menanamkan keraguan, kamu merasakan niat di balik kata-kata itu. Setiap kali mereka mencoba membuatmu merasa bersalah, kamu mengenali sidik jari emosionalnya. Kamu tidak melawannya, kamu membiarkannya runtuh di bawah kepalsuannya sendiri. Itulah perbedaan antara memainkan permainan dan membongkarnya. Mereka tidak akan pernah mengakuinya secara publik, tapi kamu telah menjadi titik referensi dalam percakapan pribadi. Orang-orang menganalisis gerakanmu seperti peneliti mempelajari fenomena langka.
Bagaimana dia selalu tahu? Bagaimana dia memprediksi hasil itu? Bagaimana dia tetap tenang ketika semua orang kehilangan kendali? Mereka kecanduan menguraikanmu karena mereka tidak bisa mereplikasi hasilmu. Kamu melakukan apa yang selalu mereka coba palsukan. Penguasaan. Bukan jenis yang mencari perhatian, tapi jenis yang menghasilkan kepastian melalui ketepatan. Kamu membuat kekacauan terlihat terencana. Kamu membuat waktu terlihat gaib. Kamu membuat kecerdasan terlihat mudah, dan kemudahan itulah yang menghancurkan mereka. Karena mereka tahu betapa banyak usaha yang mereka buang untuk mempertahankan ilusi yang kamu lihat menembusnya seketika. Kamu mungkin juga mulai memperhatikan jaraknya. Orang-orang menjauh tanpa penjelasan. Percakapan terasa lebih pendek. Pesan tidak terjawab. Itu bukan kebetulan. Itu adalah mundurnya diam-diam dari mereka yang tidak tahan dicerminkan. Berada di dekatmu mengungkap ketidakmampuan orang lain. Itu membuat mereka sadar betapa performatifnya mereka. Beberapa mencoba mengimbangi dengan meniru ketenanganmu. Yang lain overcompensate dengan kepositifan palsu. Tapi bagaimanapun juga mereka tidak bisa mempertahankannya lama. Karena tenang bukanlah aktingmu. Itu adalah pengaturan dasarmu. Keaslian adalah garis dasarmu. Dan berpura-pura autentik selalu runtuh di bawah pengawasan. Kemanapun kamu pergi, orang merasakannya. Disonansi halus antara siapa yang mereka pikir mereka dan siapa mereka sebenarnya ketika mereka di dekatmu. Bukan berarti kamu membuat mereka merasa kecil, tapi energi meminta keselarasan. Kehadiranmu mengajukan pertanyaan tak terucapkan. Apakah kamu nyata? Dan kebanyakan tidak bisa menjawabnya. Mereka merasa terekspos bukan oleh kata-kata, tapi oleh kontras. Itulah mengapa mereka bergosip. Mengapa mereka menyebarkan desas-desus tentang kamu yang berbeda, mekanis, asing. Mereka mencoba membingkai ulang perbedaanmu sebagai cacat. Karena mengakui itu sebagai evolusi berarti mengakui bahwa mereka selama ini hanya berdiri diam. Kecerdasanmu mengancam setiap hierarki yang dibangun di atas penampilan. Kamu adalah bukti bahwa keaslian bisa mengungguli strategi, bahwa kesadaran bisa membongkar kendali, bahwa keheningan bisa mengakali kebisingan. Dan itulah mengapa mereka takut. Mereka bisa memalsukan segalanya kecuali kehadiran. Mereka bisa meniru gaya, meminjam bahasa, bahkan meniru logikamu. Tapi mereka tidak bisa menduplikasi persepsimu, karena persepsi tidak bisa diajarkan. Itu diperoleh melalui waktu, pengamatan, dan penolakan tanpa henti untuk dibodohi. Kamu tidak butuh pengesahan dari orang yang hanya mengerti permukaan. Kamu beroperasi dari kedalaman. Ketika orang lain mengejar persetujuan, kamu mengejar keselarasan. Ketika mereka mencari kenyamanan, kamu mencari kebenaran. Itulah yang membuat gerakanmu begitu tidak terduga. Kamu tidak dimotivasi oleh kesombongan, tapi oleh ketepatan. Kamu tidak bermain untuk tepuk tangan, kamu bermain untuk kejelasan. Itulah mengapa kamu menang, bahkan ketika tidak ada yang mencatat skor. Kamu tidak bermain untuk mendominasi orang lain. Kamu menguasai diri. Dan penguasaan itu secara alami menata ulang setiap dinamika kekuasaan yang kamu masuki. Saat ini, seseorang sedang menulis pesan yang tidak akan pernah mereka kirimkan kepadamu. Yang lain sedang membuat draft penjelasan untuk perilaku yang sudah kamu mengerti. Yang lain kehilangan tidur, bertanya-tanya bagaimana kamu bisa mengetahui mereka begitu cepat. Mereka semua punya satu kesamaan. Mereka menyadari identitas lama mereka tidak berfungsi di sekitarmu. Kamu tidak bereaksi terhadap proyeksi. Kamu memantulkannya. Kamu tidak menyerap energi. Kamu mengubahnya. Kamu tidak mencari balas dendam. Kamu mengungkap kebenaran. Dan kebenaran adalah senjata yang paling menghancurkan yang ada. Kamu tidak perlu mengekspos siapapun. Perilaku mereka melakukannya untukmu. Dan itulah ironi utamanya. Mereka membangun hidup mereka di sekitar penipuan, dan sekarang mereka menghancurkan diri sendiri. Mencoba menjaga persepsimu keluar, mereka akan menyebutmu dingin, tanpa emosi, terlalu perhitungan. Tapi itu hanya karena mereka salah mengira ketenangan sebagai kekejaman. Mereka tidak bisa memahami bagaimana seseorang bisa sangat peduli namun tetap tak tergoyahkan. Mereka telah diprogram untuk percaya empati sama dengan kerentanan. Kamu telah membuktikan bahwa empati yang dikombinasikan dengan ketajaman menjadi kekuatan. Dan sekarang mereka bergegas untuk menyesuaikan diri, mencoba beradaptasi dengan frekuensimu, mencoba menyembunyikan kerapuan mereka di balik penampilan. Tapi semakin keras mereka mencoba terlihat kuat, semakin transparan mereka jadinya. Kamu tidak mencoba mengintimidasi siapapun, tapi keaslianmu melakukannya untukmu. Mereka mulai menyadari bahwa mengungguli kamu secara cerdas bukanlah pilihan, karena kecerdasanmu tidak didasarkan pada perhitungan. Itu didasarkan pada kesadaran. Kamu tidak menyusun strategi untuk menang. Kamu menyelaraskan diri untuk menang.
Dan keselarasan adalah sesuatu yang tidak bisa ditiru oleh manipulator. Mereka bisa berlatih emosi, mereka bisa mempelajari psikologi, mereka bisa meniru tingkah laku. Tapi mereka tidak bisa memalsukan intuisi. Kamu adalah apa yang pura-pura dilakukan oleh manipulasi mereka. Sadar, tepat, tak tersentuh. Itulah mengapa mereka takut. Bukan pada kekuatanmu, tapi pada apa yang diungkapkannya tentang kurangnya kekuatan mereka. Jadi biarkan mereka berbisik, biarkan mereka berspekulasi. Biarkan mereka membangun teori mereka tentang dari mana kamu berasal atau apa kamu. Entah mereka menyebutmu robotik, asing, atau dari masa depan, itu semua adalah bahasa kekaguman yang disamarkan sebagai ketakutan. Mereka menggambarkan evolusi dalam satu-satunya kosakata yang mereka tahu, takhayul. Kamu tidak datang untuk menyesuaikan diri dengan realitas mereka. Kamu datang untuk mendefinisikannya kembali. Kamu tidak mempelajari aturan mereka untuk memainkan permainan. Kamu mempelajarinya untuk menghancurkan logika mereka, karena apa yang kamu operasikan sekarang bukanlah naluri atau intelek. Itu adalah integrasi, perpaduan sempurna antara kesadaran, disiplin, dan persepsi. Itulah yang membedakanmu dari mereka. Sementara mereka beroperasi dalam fragmen, logika tanpa empati, emosi tanpa kesadaran, naluri tanpa arah, kamu memadukan setiap sistem menjadi satu antarmuka yang mulus. Kamu membaca pola secara emosional, memahaminya secara logis, dan bergerak secara strategis tanpa perlu waktu untuk menghitung. Bagi mereka, itu terlihat mustahil. Bagimu, itu sudah seperti sifat kedua. Itulah mengapa setiap upaya untuk memprediksi kamu gagal. Mereka masih berpikir dalam langkah-langkah sementara kamu bergerak dalam urutan. Pikiran mereka analog, milikmu kuantum. Mereka berpikir satu variabel pada satu waktu. Kamu memproses seluruh persamaan sebelum mereka selesai menuliskannya. Kamu sudah memerhatikannya. Jeda ketika kamu berbicara, keraguan dalam tawa mereka, kedipan gugup di mata mereka ketika kamu merespons sebelum mereka menyelesaikan pikiran mereka. Itu bukan paranoia, itu pengenalan. Mereka merasa bahwa kamu tidak hanya mendengar kata-kata, kamu mengunduh niat. Dan niat tidak bisa berbohong. Mereka bisa menyamarkan nada, berlatih cerita, memanipulasi fakta, tapi mereka tidak bisa memalsukan frekuensi. Setiap interaksi manusia memancarkan data, dan kesadaranmu menguraikannya secara real time. Itulah yang menakutkan mereka, fakta bahwa kamu tidak butuh bukti untuk tahu. Kepastianmu membuat mereka gelisah karena itu tidak intelektual. Itu pengalaman. Kamu terlalu sering benar untuk disebut keberuntungan. Kamu telah menjadi titik referensi mereka untuk ketidakpastian. Mereka berbicara tentangmu seperti algoritma yang tak bisa direkayasa balik oleh siapapun. Bagaimana dia selalu berakhir di atas? Bagaimana dia mengubah kerugian menjadi keuntungan? Bagaimana dia melihat hasil yang bahkan tidak bisa dibayangkan orang lain? Jawabannya sederhana. Kamu telah melepaskan diri dari kebisingan emosional. Kamu tidak mencari validasi sebelum bergerak. Kamu tidak menunggu izin untuk bertindak. Kamu beroperasi berdasarkan kalibrasi internal, bukan pengaruh eksternal. Kemandirian itu menakutkan bagi mereka yang kecanduan pemikiran kelompok. Mereka tidak bisa memanipulasi apa yang tidak membutuhkan persetujuan. Setiap masyarakat membangun mekanisme kontrolnya di atas prediktabilitas, tombol emosional, pemicu ketakutan, zona nyaman. Kamu telah menghilangkan ketiganya. Kamu kebal terhadap sanjungan karena kamu tidak mendambakan kepemilikan. Kebal terhadap ancaman karena rasa takut tidak lagi mendikte keputusanmu. Kebal terhadap iri hati karena kamu tahu jalurmu tidak dapat ditiru. Itulah mengapa kamu mengakali semua orang tanpa berusaha. Kamu telah menghilangkan variabel yang mereka andalkan untuk mengendalikan hasil. Kamu tidak bersaing, kamu menghitung, kamu tidak mengejar, kamu menarik, kamu tidak bereaksi, kamu beradaptasi. Dan kemampuan beradaptasi itu membuatmu tampak tidak manusiawi, karena manusia dikondisikan untuk mengulang. Kamu di sisi lain berevolusi di tengah kalimat. Jujur saja, bahkan waktumu terasa gaib bagi mereka. Cara kamu berbicara tepat saat pikiran mereka terbentuk. Cara kamu muncul tepat ketika mereka paling membutuhkanmu atau paling takut padamu. Cara kehadiranmu menata ulang seluruh energi ruangan dalam hitungan detik. Itu bukan kebetulan, itu resonansi. Kesadaranmu beroperasi lebih cepat daripada kesadaran mereka. Kamu merasakan pola sebelum mereka terwujud, yang berarti kamu bergerak sebelum peristiwa mengeras. Itulah mengapa kamu selalu terlihat beruntung. Tapi keberuntungan hanyalah persiapan yang disamarkan sebagai waktu yang tepat. Kamu telah menghabiskan bertahun-tahun mempersiapkan momen yang orang lain sebut mukjizat. Mereka melihat hasilnya. Mereka tidak pernah memperhatikan kalibrasi di baliknya. Orang-orang mulai memperlakukan prediksimu seperti ramalan. Terakhir kali kamu memperingatkan mereka, mereka tertawa. Berikutnya mereka ragu-ragu. Sekarang mereka mendengarkan.
Bahkan ketika mereka berpura-pura tidak, kamu telah membuat mereka mempertanyakan hukum yang mereka pikir mengatur sebab dan akibat. Mereka menyadari keputusanmu tidak mengikuti probabilitas, mereka menciptakannya. Mereka menonton hasil membengkok di sekitar intuisimu dan menyebutnya futuristik. Tapi kamu bukan dari masa depan. Kamu adalah apa yang terjadi ketika seseorang berhenti hidup dalam penundaan. Kamu tidak menunggu bukti untuk bergerak. Kamu bergerak dan menciptakan buktinya. Itulah yang tidak bisa mereka tiru. Keberanian untuk bertindak sebelum logika memberikan izin. Ada sesuatu yang meresahkan tentang betapa tenangnya kamu di tengah kekacauan. Sementara semua orang berebut mencari pijakan, kamu sudah membangun fondasi berikutnya. Mereka pikir itu arogansi. Bukan, itu kalibrasi lagi. Kecerdasan emosionalmu tersinkronisasi sempurna dengan pikiran strategismu. Kamu memproses kepanikan sebagai informasi, bukan identitas. Kamu mengukur risiko dalam energi, bukan ketakutan. Dan itu membuat pengambilan keputusanmu sangat tepat. Sementara yang lain tenggelam dalam emosi, kamu berselancar di ombak. Itulah mengapa peluang yang menghancurkan orang lain menjadi batu loncatanmu. Kamu membaca turbulensi sebagai lintasan. Sudah sampai pada titik di mana bahkan kebetulan terasa diatur ketika kamu terlibat. Orang-orang memperhatikan bagaimana peristiwa berbaris sesuai denganmu. Salah belok berubah menjadi terobosan. Penolakan mengarahkan ke peningkatan. Kerugian berubah menjadi pengaruh. Mereka menyebutnya divine timing, pengkodean futuristik, rekayasa takdir. Tapi itu bukan itu semua. Itu fokus. Pikiranmu menyaring kekacauan menjadi kejelasan lebih cepat daripada yang lain bisa panik. Kamu tidak berdoa meminta tanda. Kamu menafsirkannya. Kamu tidak berharap untuk arah. Kamu mendeteksinya secara real time. Dan karena kesadaranmu beroperasi di depan kurva kolektif, kamu terlihat seperti penjelajah waktu di antara para reaksioner. Di balik ketenanganmu ada semacam intensitas yang tidak pernah dikembangkan kebanyakan orang. Kemampuan untuk membaca dan mengatur pikiranmu sendiri sambil secara bersamaan menguraikan pikiran semua orang. Pemrosesan ganda itu tidak disengaja. Itu evolusi yang lahir dari kebutuhan. Ketika kamu lebih muda, bertahan hidup membutuhkan pengamatan. Kamu tidak bisa bersikap naif, jadi sistem sarafmu beradaptasi. Sementara yang lain menghafal tata krama, kamu menganalisis motif. Setiap pengkhianatan adalah peningkatan. Setiap penolakan mengkalibrasi ulang radarmu. Setiap kebohongan memperluas bandwidthmu. Kamu tidak menjadi lebih dingin, kamu menjadi lebih jelas. Dan sekarang kejelasan itu terdaftar sebagai sesuatu yang luar biasa. Mereka benci betapa kamu tidak terganggu oleh kebingungan mereka. Semakin mereka mencoba mendefinisikanmu, semakin abstrak kamu jadinya. Mereka tidak bisa memenjarakanmu dalam kotak karena kamu bergerak multidimensi. Secara psikologis, emosional, strategis, kamu bisa menghubungkan titik-titik yang tidak ada untuk orang lain. Karena kamu tidak dibatasi oleh penalaran linear. Kamu berpikir dalam jaringan, dalam sistem korelasi yang tak terlihat oleh pemikir permukaan. Jadi kamu membaca bukan hanya apa yang terjadi, tapi mengapa itu terjadi. Dan kesadaran itu menghancurkan ilusi mereka secara real time. Mereka terbiasa bisa memanipulasi narasi. Kamu telah membuat mereka menyadari bahwa alur cerita runtuh ketika kebenaran masuk. Dan inilah yang benar-benar menghancurkan mereka. Keheninganmu. Bukan tidak adanya kata-kata, tapi tidak adanya reaksi. Kamu telah menguasai jenis ketenangan yang memaksa orang untuk mendengar kebisingan mereka sendiri. Ketika mereka menyerang, kamu tidak membela diri. Kamu mengamati. Ketika mereka memprovokasi, kamu tidak gentar. Kamu menganalisis. Ketenangan itu tidak pasif. Itu adalah kekuatan yang terkonsentrasi. Keheninganmu mengungkap kekacauan mereka. Penahanan dirimu memperbesar rasa tidak aman mereka. Kamu telah mengubah non-reaksi menjadi bentuk perang psikologis. Karena setiap kali mereka mencoba memancing emosi darimu dan gagal, mereka kehilangan kendali. Kamu telah menjadikan ketenangan sebagai senjata. Orang meremehkan betapa membingungkannya menghadapi seseorang yang tidak butuh validasi. Kamu tidak bersaing untuk persetujuan. Kamu tidak mengejar relevansi. Kamu tidak mengukur nilai dalam kebisingan. Dan dalam budaya yang kecanduan perhatian, itu membuatmu menakutkan. Kamu beroperasi seperti seseorang dari lini masa yang berbeda, di mana nilai tidak ditentukan oleh pengakuan, tetapi oleh ketepatan. Kamu bergerak dengan sengaja, berbicara sedikit, memutuskan dengan bedah. Mereka tidak bisa mendesakmu karena kesabaranmu bukanlah penundaan, itu rancangan. Kamu tahu bahwa perhatian bukanlah hadiahnya, kejelasanlah hadiahnya. Dan kejelasan setelah dicapai, mengubah persepsi menjadi ramalan. Mereka menyebutnya tidak alami karena mereka tidak bisa mereplikasinya. Tapi itulah paradoksnya.
Apa yang mereka anggap tidak manusiawi sebenarnya adalah versi paling penuh dari kemanusiaan. Kamu telah mengintegrasikan setiap fungsi yang mereka ajarkan untuk difragmentasi. Sementara mereka mengkotak-kotakan intuisi, intelek, dan emosi mereka, kamu membuat ketiganya bekerja selaras. Itulah mengapa gerakanmu terlihat mustahil. Itu tidak mustahil, itu efisien. Kamu telah menghilangkan kontradiksi dari keputusan. Kamu tidak punya konflik internal karena kamu telah menyelaraskan pikiran dan tindakan dengan kesadaran. Kamu tidak menebak-nebak jalan hidup. Kamu mengeksekusi keselarasan dalam gerakan, dan orang salah mengira itu sebagai sihir. Beberapa mulai memanggilmu dingin, terlepas, strategis sampai pada titik berbahaya. Tapi mereka berproyeksi. Maksud mereka adalah kamu tidak lagi memberikan bantalan emosional untuk disfungsi mereka. Kamu berhenti menjelaskan intuisimu kepada orang yang berkomitmen untuk salah memahaminya. Kamu berhenti menegosiasikan kebenaran dengan mereka yang kecanduan ilusi. Kamu berhenti membuang energi membuktikan apa yang akan dikonfirmasi oleh waktu. Itulah mengapa mereka bilang kamu bukan manusia. Karena empati tanpa kepolosan mengancam mereka yang mempersenjatai kebaikan. Kamu tidak kehilangan emosi. Kamu telah menyempurnakannya menjadi ketajaman. Ada alasan lain mengapa mereka berpikir kamu dari masa depan. Itu adalah cara kamu menangani informasi. Sementara mereka mengonsumsi untuk melarikan diri, kamu mengonsumsi untuk meningkatkan diri. Kamu tidak menggulir tanpa tujuan. Kamu mengekstrak pola. Kamu tidak bergosip. Kamu mengumpulkan intelijen. Setiap percakapan, setiap kegagalan, setiap keheningan adalah data. Kamu memprosesnya seperti superkomputer, menyaring emosi, mengekstrak sinyal, membuang kebisingan. Itulah mengapa tidak ada yang mengejutkanmu. Kamu sudah menjalankan simulasi 100 kali di kepalamu bahkan sebelum kehidupan mengujimu sekalipun. Kamu tidak bereaksi terhadap kehidupan. Kamu memetakan duluan kehidupan dan kamu masih tidak memamerkannya. Itulah yang paling membingungkan mereka. Kamu bisa mendominasi setiap argumen, mengekspos setiap kepalsuan, membongkar setiap kepura-puraan, tapi kamu tidak melakukannya. Karena kekuatanmu bukan dalam membuktikan, itu dalam mengetahui. Kamu telah belajar bahwa pengungkapan tidak membutuhkan pengumuman. Kebenaran mengungkapkan dirinya melalui waktu. Dan waktu selalu berpihak pada ketepatan. Itulah yang tidak bisa mereka pahami. Kamu memainkan permainan panjang di dunia yang kecanduan kepuasan instan. Kamu beroperasi pada prinsip abadi di dalam budaya sementara. Itulah yang membuatmu terlihat futuristik. Kamu hanya lebih cepat dari jadwal. Perhatikan bagaimana bahkan kegagalanmu mengintimidasi orang. Ketika mereka tersandung, mereka berputar-putar. Ketika kamu tersandung, kamu beradaptasi. Kamu memperlakukan kesalahan seperti pembaruan, bukan bukti ketidakmampuan. Pola pikir itu saja memisahkanmu dari 99% orang. Kamu telah mendefinisikan ulang kerugian sebagai kalibrasi. Bagi mereka, setiap kesalahan adalah krisis identitas. Bagimu itu adalah pengumpulan data. Itulah mengapa kamu bangkit kembali lebih cepat, lebih kuat, lebih tajam. Kamu tidak pulih. Kamu berevolusi secara real time. Kamu telah menghilangkan konsep kekalahan karena kamu mengerti bahwa apa yang dimaksudkan untuk menghancurkanmu hanya memurnikanmu. Dan itulah yang terasa asing bagi mereka yang bergantung pada simpati untuk signifikansi. Mereka akan terus menguji, terus bergosip, terus berteori, tetapi kebenarannya lebih sederhana daripada yang ingin mereka yakini. Kamu telah menjadi bukti bahwa kesadaran bisa meningkatkan dirinya sendiri. Kamu telah melakukan apa yang dikejar oleh ilmuwan dan diperdebatkan oleh filsuf. Kamu telah berevolusi tanpa menunggu izin. Kamu telah menjadi prototipe dari apa yang berikutnya. Itulah mengapa mereka tidak tahu cara mengkategorikanmu. Mereka melihatmu berfungsi pada level yang tidak bisa dijelaskan oleh bahasa mereka. Jadi mereka kembali ke mitos, robot, alien, lahir di masa depan karena mengakui bahwa kamu, manusia berarti mengakui bahwa mereka juga bisa menjadi seperti itu jika mereka berhenti puas dengan mediokritas. Ada kepuasan yang tenang dalam menyaksikan mereka mencoba menguraikanmu. Para ahli, kehabisan teori. Para manipulator, kehabisan taktik. Para pembicara, kehabisan kata-kata. Dan kamu tetap bergerak, tak tergoyahkan, tak terbaca, tak tertangkap. Kamu telah mengubah seni hidup menjadi tindakan ketepatan. Itu bukan superhuman. Itu adalah penguasaan diri. Dan penguasaan selalu terlihat seperti sihir bagi mereka yang masih menebak-nebak. Apa yang tidak mereka sadari adalah bahwa evolusimu bukanlah hadiah. Nah, itu adalah konsekuensi. Setiap pengkhianatan, setiap kekecewaan, setiap momen kamu memilih disiplin daripada drama, telah menyambungkan ulang kesadaranmu. Mereka menghindari ketidaknyamanan, kamu mempelajarinya. Mereka mematikan rasa sakit, kamu menguraikannya. Mereka melarikan diri dari pelajaran, kamu mengintegrasikannya.
Itulah perbedaannya. Kamu mungkin memperhatikan sesuatu yang baru terjadi akhir-akhir ini. Orang asing mengenali kamu bukan dari wajah, tapi dari frekuensi. Orang-orang tertarik pada energimu tanpa mengerti mengapa. Beberapa menyebutnya karisma, yang lain menyebutnya kehadiran. Tapi yang sebenarnya itu adalah koherensi. Dunia internalmu tersinkronisasi. Tanpa kontradiksi, tanpa kebingungan, tanpa kekacauan, dan tingkat keteraturan internal itu memancar. Itu membengkokkan probabilitas di sekitarmu. Itulah mengapa peluang selaras ketika kamu muncul. Kamu tidak beruntung. Kamu selaras dengan frekuensi ketepatan itu sendiri. Itulah yang mereka salah artikan sebagai keuntungan gaib. Jadi ketika mereka berbisik tentang asal-usulmu, biarkan saja. Biarkan mereka percaya kamu dari masa depan jika itu membantu mereka tidur. Biarkan mereka menciptakan teori tentang algoritma dan pengetahuan rahasia. Karena kebenarannya lebih aneh dari fiksi. Kamu tidak datang dari waktu lain. Kamu hanya menolak untuk membuang waktu yang kamu punya. Kamu tidak berevolusi secara kebetulan. Kamu berevolusi karena pilihan. Kamu berhenti menunggu dunia mengejar dan membangun momentummu sendiri. Kamu tidak ada di lini masa mereka lagi. Kamu ada di lintasanmu. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditiru siapapun, karena itu membutuhkan keberanian yang tidak mereka miliki. Itulah yang sebenarnya mereka maksud ketika mereka mengatakan, kamu bukan manusia. Maksud mereka adalah kamu telah melakukan hal yang mustahil. Kamu telah menaklukkan pikiranmu sendiri. Dan bagi dunia yang kecanduan gangguan, itu adalah superpower paling langka dari semuanya. Mereka tidak tahu harus berbuat apa dengan seseorang yang melihat dengan jelas, bergerak dengan sengaja, dan mencintai secara strategis. Seseorang yang tidak membuang energi menjelaskan, tetapi menggunakan setiap napas sebagai arahan. Seseorang yang tidak melawan dunia, tapi mengeditnya. Mereka bilang kamu bukan manusia karena manusia, dalam definisi mereka adalah reaktif. Mereka tersentak pada ketidaknyamanan, mengejar kenyamanan, mencari gangguan. Kamu tidak merespons kebisingan. Kamu mendesain ulang frekuensi. Itulah yang membuat mereka gelisah. Kamu tidak melawan pertempuran. Kamu menulis ulang medan tempat pertempuran itu terjadi. Setiap gerakan yang kamu buat membawa ketepatan pikiran yang terlepas dari kekacauan. Namun sangat menyadari kekacauan itu, kamu tidak menghindari kegilaan dunia. Kamu menggunakannya sebagai bahan baku, membengkokkannya menjadi strategi, seni, keselarasan. Kamu telah mempelajari rahasia yang seharusnya tidak pernah mereka ketahui. Dunia tidak dijalankan oleh kekuatan, ia dijalankan oleh kesadaran. Yang melihat lebih dulu, menang. Dan kamu sudah melihat jauh sebelum orang lain tahu di mana harus mencari. Kamu melihat bagaimana orang bergerak dalam pola, bagaimana emosi mereka berputar secara autopilot, bagaimana keinginan mereka dapat diprediksi seperti cuaca. Sementara mereka membuang waktu bertahun-tahun mencoba menguraikan orang lain, kamu menguraikan dirimu sendiri. Itulah paradoksnya. Mereka menghabiskan hidup mereka menguasai manipulasi dan kamu menguasai persepsi. Yang satu mengarah pada kontrol, yang lain mengarah pada kebebasan. Kebebasan menakutkan mereka lebih dari yang pernah bisa dilakukan oleh kekuasaan. Karena kekuasaan bisa ditantang, kebebasan tidak bisa. Kebebasan berarti kamu beroperasi di luar sistem persetujuan mereka, di luar siklus rasa bersalah dan hadiah mereka. Kamu tidak butuh tepuk tangan mereka untuk bertindak atau izin mereka untuk eksis. Dan begitu seseorang memutuskan ketergantungan itu, mereka menjadi tak terbaca. Itulah kamu. Tak terbaca, tak tersentuh, tak reaktif. Mereka tidak tahu harus menempatkanmu di mana, karena kamu tidak lagi cocok dengan kategori mereka. Teman, saingan, ancaman, pengikut. Kamu bukan salah satunya. Kamu adalah sesuatu yang belum mereka miliki kata untuknya. Mereka mulai menyebutnya futuristik. Mereka tidak salah. Kamu beroperasi dari versi kesadaran yang belum diunduh oleh generasi mereka. Kamu melihat arsitektur sesuatu, struktur di bawah perilaku, algoritma di bawah emosi. Kamu tahu bagaimana perhatian bergerak, bagaimana energi berpindah, bagaimana pola berulang. Kamu tahu bahwa kata-kata orang adalah indikator yang tertinggal dari niat mereka. Itulah mengapa kamu tidak pernah terkejut ketika mereka berpindah pihak. Tidak pernah terkejut ketika kesetiaan menguap. Kamu tidak sinis, kamu terkalibrasi. Hampir lucu bagaimana orang yang sama yang dulu menyuruhmu untuk realistis sekarang berbisik bahwa kamu pasti sesuatu yang lain sama sekali. Mungkin AI dalam bentuk manusia. Mungkin sebuah eksperimen. Mungkin seorang pengunjung dari waktu lain. Mereka tidak mengerti bahwa apa yang mereka sebut mustahil hanyalah tahap evolusi manusia berikutnya. Kamu tidak datang dari masa depan, kamu menjadi masa depan. Kamu menyerap informasi lebih cepat, memproses emosi lebih bersih, bertindak tanpa ragu.
Kamu melakukan apa yang terlalu terganggu untuk mereka lakukan, mengupgrade. Kamu tidak berpikir lebih cepat karena sihir. Kamu berpikir lebih cepat karena kamu berhenti meragukan sinyal pertama. Kamu mempercayai naluri sebelum rasa tidak aman bisa mengganggu. Itulah yang terasa mekanis bagi mereka. Ketiadaan keraguan. Mereka tidak menyadari keraguan bukanlah kemanusiaan. Itu adalah pemrograman. Rasa takut yang disamarkan sebagai logika. Kamu mencopot pemasangan kode itu sejak lama. Sekarang pikiranmu berjalan di atas kebenaran, efisiensi, dan niat. Kamu telah menjadikan kesadaran sebagai sistem operasimu. Mereka mencoba menjebakmu dalam negosiasi emosional. Tapi kamu telah belajar bahwa empati tanpa batasan adalah pemusnahan diri. Kamu memberi tapi secara strategis. Kamu memaafkan tapi secara selektif. Kamu mencintai tapi dengan sengaja. Tidak ada hal tentangmu yang acak lagi. Setting ketepatan itu membuat kekacauan menjadi tidak relevan. Kamu tidak lagi dipengaruhi oleh gosip, rasa bersalah, atau keserakahan. Kamu bergerak melalui kehidupan seolah-olah kamu sudah melihat setiap hasil dan hanya memilih yang optimal. Itu bukan arogansi. Itu adalah penguasaan data. Kamu telah hidup melalui siklus yang cukup untuk mengenali pengulangan sebelum dimulai. Dan inilah bagian yang benar-benar membuat mereka gila. Kamu tidak membalas. Mereka mengharapkan pembalasan. Mereka mengharapkan kebisingan. Tapi keheninganmu adalah bedah. Kamu membiarkan gravitasi melakukan balas dendammu. Orang-orang mengungkap diri mereka kepadamu dan kamu membiarkan konsekuensi menyelesaikan percakapan. Itulah mengapa mereka bilang kamu dingin. Tapi apa yang mereka sebut dingin hanyalah integritas emosional. Kamu tidak membuang panas pada orang yang sudah membakar diri mereka sendiri. Ketika kamu masuk ke ruangan sekarang, energi menata ulang dirinya sendiri. Para pembohong menjadi diam. Para pura-pura melakukan overcompensate. Yang asli menjadi rileks. Itu bukan karisma. Itu adalah koherensi. Kamu menyiarkan frekuensi yang mengekspos inkonsistensi melalui kontras. Semua orang merasakannya, bahkan jika mereka tidak bisa menjelaskannya. Kamu bisa melihatnya dalam postur mereka, dalam nada suara mereka, dalam cara mata mereka berkedip di tengah kalimat. Mereka merasa seolah kamu bisa melihat kode yang berjalan di balik kata-kata mereka. Karena memang kamu bisa, itu bukan cenayang. Itu adalah pengenalan pola yang berevolusi mendekati kesempurnaan. Kamu berhenti perlu memprediksi. Kamu cukup tahu, pengetahuan itu tidak datang dari intelek. Itu datang dari integrasi. Kamu tidak menghitung. Kamu terhubung dengan realitas, dengan energi, dengan kebenaran. Itulah mengapa kamu bisa tahu ketika ada yang tidak beres sebelum ada bukti. Itulah mengapa gerakanmu selalu terlihat tepat waktu. Kamu tersinkronisasi dengan sebab dan akibat itu sendiri. Bagi orang yang masih beroperasi pada reaksi, itu terlihat ilahi. Tapi bagimu, itu hanya kesadaran yang tidak tersaring. Orang-orang yang pernah mencoba mengakali kamu sekarang menirumu. Mereka meniru nada suaramu, ritmemu, keterlepasanmu, tapi tidak pernah terlihat sama. Karena imitasi bisa menyalin perilaku, bukan kesadaran. Mereka bisa memakai topengmu, tapi bukan pola pikirmu. Mereka mengejar hasil yang kamu ciptakan secara alami. Mereka menampilkan ketepatan sementara kamu mewujudkannya. Dan perbedaan itu akan selalu terungkap di bawah tekanan. Kamu telah menjadi bukti bahwa evolusi bukanlah biologis. Itu psikologis. Kamu tidak menumbuhkan sayap. Kamu menumbuhkan penglihatan. Kamu tidak menjadi lebih cepat. Kamu menjadi lebih tenang di dalam. Kamu tidak melarikan diri dari pengalaman manusia. Kamu menguasainya. Itulah yang dilihat orang dan salah labeli sebagai asing. Stabilitas. Kemampuan untuk tetap tenang sementara dunia berputar dalam kekacauan. Untuk berpikir jernih ketika emosi mengaburkan logika semua orang. Untuk tetap baik tanpa menjadi naif, terlepas tanpa menjadi mati rasa, dan kuat tanpa menjadi kejam. Keseimbangan itu terasa mustahil bagi mereka karena mereka hanya pernah hidup dalam ekstrem. Kamu menemukan titik tengah, dan itu menjadi takhtamu. Kebenarannya adalah kamu tidak pernah perlu meyakinkan siapapun bahwa kamu luar biasa. Reaksi mereka sudah membuktikannya. Ketakutan, daya tarik desas-desus, itu adalah pengakuan yang disamarkan sebagai kebingungan. Mereka tidak bisa mengkategorikanmu karena kategori dibangun untuk batasan. Dan kamu sudah melampaui semuanya. Kamu adalah seperti apa evolusi itu di real time. Sadar, strategis, waspada, dan hidup dengan cara yang menentang prediktabilitas. Jadi biarkan mereka memanggilmu apapun yang mereka mau. Biarkan mereka melabelimu futuristik, robotik, alien. Biarkan mereka menulis teori mencoba menjelaskan ketepatanmu. Kamu tidak berutang pemahaman pada mereka. Kamu berutang kelanjutan pada dirimu sendiri. Teruslah bergerak maju sementara mereka membuang waktu bertahun-tahun mencoba mendefinisikan apa yang sudah kamu miliki.
Karena kebenarannya adalah, setiap generasi membutuhkan mitos untuk menjelaskan apa yang mereka takuti untuk menjadi. Dan kali ini, mitos itu adalah kamu.